Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Angelina Sari, NIM A510190086. Kelas 3C. Di sini saya berkontribusi sebagai moderator dan pembuat PPT. Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kegiatan ekonomi, jenis usaha, dan pekerjaan. Perkenalkan, nama saya Laili Sehereni, NIM A5101983. Kontribusi saya di sini sebagai penyusun makalah. Perkenalkan, nama saya Trijaya Sarjana Putra, NIM A510190084. Kontribusi saya adalah editor video. Perkenalkan, saya Nabil Aulia Prakoso, NIM A510190085. Kontribusi saya menyusun makalah. Margita Disa Putra, NIM A510190087. Kontribusi saya dalam kelompok ini yaitu pembuatan mind mapping dan pembuatan soal HOTS. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia demi memperoleh barang atau jasa yang melibatkan memproduksi, mengonsumsi, atau mendistribusikan sebuah produk yang dihasilkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Laili. Jenis-jenis kegiatan ekonomi. Jenis kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Produksi adalah suatu proses menghasilkan barang atau produk yang dibutuhkan dan dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Adapun tujuan dari produksi, yang pertama, untuk memenuhi permintaan pasar dan memenuhi kebutuhan para konsumen. Dan yang kedua, untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, untuk meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat. Yang keempat, untuk memacu timbulnya usaha produksi baru sehingga dapat mengurangi pengangguran yang ada di masyarakat. Yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah suatu proses menyalurkan hasil produksi berupa barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Tujuan dari kegiatan distribusi ini yaitu untuk memastikan keberlangsungan kegiatan produksi dan memastikan barang produksi sampai kepada konsumen. Di dalam sebuah distribusi terdapat 2 sistem, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Dan yang terakhir yaitu konsumsi. Konsumsi merupakan pemakaian suatu barang hasil produksi berupa barang atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terdapat 3 jenis kegiatan ekonomi dasar yang perlu kita ketahui, antara lain yang pertama kegiatan ekonomi primer, yang kedua kegiatan ekonomi sekunder, dan yang ketiga kegiatan ekonomi tersier. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Tri Cahyo. Contoh kegiatan ekonomi. Yang pertama, perdagangan. Perdagangan adalah suatu kegiatan jual beli antara produsen dan konsumen. 2. Perindustrian. Perindustrian adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan industri untuk menghasilkan barang dan jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketiga, pertambangan. Pertambangan dapat diartikan sebagai cara mengambil kekayaan alam, kemudian mengolahnya sehingga memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Pelaku dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, produsen. Suatu bahan usaha yang dibentuk dan dikembangkan oleh seseorang untuk menghasilkan suatu produk guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, distributor. Distributor berperan sebagai perantara bagi produsen dan konsumen. Proses distributor dapat dipahami dengan membeli produk kepada produsen, kemudian menjualnya lagi dengan pengeceran atau ke konsumen langsung. Selanjutnya, konsumen. Masyarakat atau individu yang melakukan suatu kegiatan mengkonsumsi barang atau jasa yang telah diproduksi oleh produsen.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Nabil. Pengertian usaha. Manusia dalam kehidupannya dituntut untuk melaksanakan sebuah usaha yang dapat mendatangkan hasil untuk memenuhi kebutuhannya. Usaha yang dilakukan manusia dapat berupa tindakan untuk memperoleh dan memenuhi syarat kebutuhan dasar untuk berlangsungnya kehidupan, di mana kebutuhan dasar itu merupakan kebutuhan biologis yang harus dipenuhi. Lalu jenis-jenis usaha. Yang pertama ada usaha mikro. Usaha mikro yaitu suatu usaha milik pribadi atau wirausaha yang memenuhi aspek usaha mikro. Yang kedua ada usaha besar, yaitu suatu usaha perekonomian yang dinaungi oleh badan usaha dengan total penghasilan di atas rata-rata atau bisa disebut paling atas di antara usaha yang lain. Yang terakhir yaitu usaha kecil. Usaha kecil adalah kegiatan perekonomian masyarakat yang mencakup hanya sedikit dan memenuhi aspek kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Dimas. Nah, mulai dari slide ini hingga beberapa slide berikutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Nah, pada slide ini kita membahas tentang manfaat usaha. Manfaat apa saja sih yang bisa kita dapatkan ketika kita memiliki suatu usaha begitu. Nah, yang pertama, manfaat usaha itu menjadi bos. Kita menjadi bos jika memulai usaha sendiri, apapun itu. Kita yang akan mengatur semua sendiri. Nah, jika usaha tersebut sudah mulai berkembang, nah pastinya kita akan memerlukan karyawan. Kita tidak mungkin menghandle sendiri usaha tersebut ya. Mungkin bisa, tapi pastinya kita akan kesusahan dan kewalahan. Maka dari itu, kita memerlukan karyawan untuk membantu pekerjaan kita. Nah, setelah kita memiliki karyawan, di sini kita dituntut untuk menjadi sosok pemimpin untuk menentukan usaha yang dijalani atau langkah-langkah ke depannya agar usaha semakin berkembang lagi, apapun usaha kita. Nah, saat itu juga kita menjadi seorang bos. Nah, manfaat berikutnya, masa depan yang lebih baik. Nah, ini akan jika kita memiliki usaha, kita akan memiliki motivasi untuk semakin tekun, semangat, dan pantang menyerah dalam menjalankan usaha. Memberi peluang yang besar untuk memiliki masa depan yang lebih baik atau lebih cerah gitu. Lalu yang ketiga adalah mengurangi tingkat angka pengangguran. Nah, dengan memiliki sebuah usaha, otomatis kita akan membuka peluang pekerjaan untuk orang-orang yang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, tidak hanya itu saja. Dengan membuka usaha, kita akan sedikit mengurangi tingkat angka
pengangguran di Indonesia. Oke, itu tadi beberapa contoh, 3 manfaat usaha ya. Berikutnya, nah tadi kita membahas tentang usaha. Sekarang kita membahas pekerjaan. Nah, apa itu pekerjaan? Pekerjaan adalah suatu ikatan yang dijalin antara dua pihak, yaitu perusahaan dengan pekerja atau karyawan. Para pekerja ini menerima upah atas jasa yang mereka berikan terhadap perusahaan tersebut, dan jumlah upah yang mereka dapatkan tergantung dari kedudukan pekerja tersebut atau karyawan tersebut dalam perusahaan tersebut, atau dari jenis pekerjaan yang dilakukan. Nah, ada berapa jenis pekerjaan? Ada 2 jenis. Di sini ada 2 jenis pekerjaan. Yang pertama ada pekerjaan yang menghasilkan jasa, lalu pekerjaan menghasilkan barang. Nah, pekerjaan yang menghasilkan jasa di sini adalah pekerjaan yang mereka itu memberikan jasa kepada orang lain atau layanan pada orang lain. Contohnya dokter. Nah, dokter itu kan dia memberikan jasa kesehatan untuk pasiennya agar sembuh dari penyakit. Lalu contoh lain ada guru, ada tukang cukur rambut, ya, abdi negara, pramugari, waiters. Nah, waiters itu juga termasuk jasa ya. Lalu sopir. Kemudian berikutnya ada pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang itu berarti dia menghasilkan suatu produk untuk bisa digunakan, agar bisa digunakan atau bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, contohnya itu pertama mungkin ada penulis. Nah, penulis itu berarti dia produknya adalah karya yang dia tulis atau buku. Nah, buku itu bisa dibaca oleh pembacanya gitu. Contoh lainnya ada percetakan, penjual makanan, tukang kayu, dan masih banyak lagi. Oke. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan, meneruskan dari penjelasan teman saya sebelumnya tadi. Terima kasih. Sesi berikutnya akan dipimpin oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini kelompok 1 akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan tadi. 1. Analisislah apa saja kelebihan dari perusahaan perseorangan. 2. Mengapa produsen perlu melakukan distribusi? 3. Pandemi COVID-19 saat ini menyebabkan krisis di berbagai bidang, termasuk dengan krisis ekonomi. Karena pandemi ini sampai-sampai APBN pun didorong untuk menjadi prioritas dalam pengamanan COVID-19 ini. Apa upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengalami krisis ekonomi saat ini? Nomor 4. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat agar pada masa pandemi saat ini perekonomian mereka tidak mengalami krisis finansial? Dan yang terakhir,
Di masa kini banyak sekali ya orang yang memanfaatkan internet untuk membuat online shop atau disebut dengan marketplace atau e-commerce sebagai kegiatan ekonomi. Namun sebenarnya ketiga usaha ini berbeda. Apa perbedaan antara ketiganya dan apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk memilih di antara ketiga jenis usaha tersebut? Selamat mengerjakan. Sekian dari kelompok 1. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.